Tapi kalau Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Itu Alkitab itu terdiri atas informasi dan ajaran. Gereja jadi rusak itu karena orang bikin informasi jadi ajaran. Tanggal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau 2, kamu super periksa HP lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, tema yang diberikan kepada saya itu menjadi saksi dan terang Kristus masyarakat. Jadi saksi terang di rumah, tempat kerja, dan masyarakat. Saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5. Kejadian 17 ayat 1 sampai 5, yang sudah dapat katakan amin. Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, orang-orang yang Tuhan pakai tidak semuanya adalah nabi-nabi. Banyak juga yang dari kalangan-kalangan profesional dengan latar belakang yang tadinya mungkin tidak terlalu bagus. Musa. Di sini ada yang nama Musa? Tidak ada. Frankie? Musa. Musa itu hanya anak yang dipungut dari dalam air. Tapi Tuhan pakai. Dengan dendam yang membara untuk membunuh orang. Tuhan pakai. Di sini ada yang biasa dendam orang. Abraham, sebentar kita bicara. Tuhan pakai Ruth. Ada nama Ruth? Tidak ada. Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Esther. Di sini ada nama Esther? Tidak ada juga. Ini ASN nama apa semua ini? Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Saya tidak mau tanya lagi. Tuhan pakai Daud. Daud itu hanya gembala kambing domba di padang yang Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo. Pasti tidak ada nama Salomo. Salomo itu raja. Tuhan pakai. Sudah raja tapi Tuhan pakai. Alkitab mencatat, sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang lebih hebat dari dia. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki. Tahta, wanita, harta. Tahta, harta, wanita. Salomo dapat semua. Dari segi jabatan, Salomo itu raja. Tidak ada lagi jabatan lebih tinggi dari raja. Tuhan pakai. Hanya raja di atas segala raja yang lebih tinggi. Dari segi kekayaan, Salomo punya pendapatan emas per tahun yang dibawa oleh saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati. Yang Salomo dapat itu 666 talenta. 1 talenta beratnya kurang lebih 34 kg. Coba hitung sekarang, 34 kali 6. Berapa? Kira-kira 23 ton emas. Kita pun 10 gram, saya pakai semua pergi gereja, pergi kantor, gantong lagi di luar sini. Dia pun 23 ton. Tuhan pakai. Dari segi wanita, Salomo punya istri 700. Berapa?
700 koma tambah gundik 300. 700 tambah 300. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal, saya yakin. Pasti itu ibu selewat baru, kau nama siapa lagi? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu sampai pemilu berikut itu. Tapi kalau dia caleg pasti tembus itu 1000 suara ini minimal. Tapi kalau Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Itu Alkitab itu terdiri atas informasi dan ajaran. Gereja jadi rusak itu karena orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau 2, kamu suruh periksa HP lagi. Informasi. Tuhan pakai Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah. Lelang itu jabatan. Siapa yang pungut di situ, dia boleh makan dari situ dan kirim separuh ke Roma. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon orang Selot, seorang politisi dari partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi. Selot. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan kerja, bangun lari. Tuhan pakai. Supaya sebentar di akhir saya ingin mengatakan, Tuhan juga pakai ASN dong ini. Termasuk yang honor-honor dong itu. Tuhan pakai juga. Amin. Nah, saudara-saudara, lalu saya ajak kita baca teks tentang Abraham. Tuhan panggil Abraham untuk apa sebenarnya? Untuk menjadi saksi. Sama-sama 1, 2, 3. Saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain. Itu saksi. Melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan pada orang lain. Pak Pendeta, saya ini belum pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omongko. Saudara bisa bangun tadi pagi saja, itu tanda pengalaman dengan Tuhan. Bayangkan kalau tadi malam kita tidur terus Tuhan pergi kemana begitu. Lupa kasih bangun kita tadi. Ini sebentar siapa kubur siapa. Masih bisa hidup. Hanya orang sombong saja yang tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Saksi, melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Tuhan tidak suruh kita jadi pembela. Disuruh. Tidak usah bela-bela Tuhan, tidak usah. Dia terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Cukup jadi. Tidak usah jadi hakim juga atas orang lain, tidak usah. Kita ini sibuk dan jadi hakim. Kalau hakim yang betul, yang hakim ini dong terus yang nilai-nilai orang seterusnya. Nah, saudara-saudara, yang menarik, kita baca teks ini terus dia bilang begini, Abraham, karena engkau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa, maka namamu bukan lagi Abraham, tetapi masa mau jadi bapa sejumlah besar bangsa, ini hanya ganti nama, macam murah sekali. Apakah itu memang murah? Tidak. Perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu bukan peristiwa biasa. Itu sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Ini bukan kayak kita punya anak Doran di kampung nama Yakobus. Orang panggil Yakob. Pergi sekolah di Surabaya, pulang dia bilang, panggil saya Jeko. Tidak sama. Itu beda itu. Di kampung nama Maria. Kalau di NTT orang suka panggil Maria itu dengan sebutan Mia. Sekolah di Surabaya 2 bulan, pulang dia bilang, jangan panggil saya Mia, panggil saya Manohara. Itu beda itu. Ini bukan sekedar ganti-ganti nama. Sekali lagi ini sebuah proklamasi. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Abraham. Saya duluan yang ini dulu. Cepat-cepat saja. Abraham. Semua orang tahu kalau sebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu orang kaya di kampung. Tuhan bilang, Abraham, keluar dari kampungmu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Di kampungnya itu tanah luas, kekayaan ada, pengikut-pengikutnya banyak. Keluarlah dari situ, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana tidak ada tanah satu jengkal pun yang bisa engkau banggakan. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Supaya belajar bersandar kepada. Kita kalau tinggal di kampung ini jago semua. Kalau suruh merantau Jawa dulu, mulai rasa takut. Kenapa ini jadi bagian paling pertama? Karena akan jadi saksi. Saksi mana yang tidak belajar bersandar pada Tuhan? Kalau orang belajar bersandar kepada Tuhan, kekuatan penuh akan ditaruh kepada Tuhan. Kan dia merasa dia tidak mampu. Kadang-kadang kita ini sombong sekali. Sombong sekali. Dulu tes ASN sama-sama 80% sama-sama. Terus kita diangkat sama-sama. Baru promosi jabatan dia lebih sedikit. Ada begitu di ASN di provinsi ini ada. Dia ada duduk di sini sekarang. Coba tunjuk dia itu. Baru promosi sedikit ini. Mulai sombong. Gaya sekali. Panggil ikut ibadah tidak mau. Kakak, ibadah lebih baik. Ibadah kenapa? Oh, tidak bisa. Kenapa? Sibuk. Kalau omong sibuk itu macam berarti sekali di hidup itu. Jadi ekspresi sibuk. Ada juga begitu di sini. Saudara, adakah orang sombong di ASN provinsi? Ada. Saudara, saya kasih tahu saudara, orang yang sombong itu karena dia selalu melihat ke kiri, ke kanan. Setiap kali dia lihat kiri kanan kan ada alasan untuk dia membandingkan. Itu dia hanya pakai gelang imitasi. Lihat ke kanan, itu motor kredit. Itu urusan koperasi. Tapi kalau lihat ke atas, tidak akan ada orang sombong. Karena kita lihat ke atas semua sombong apa? Tuhan, ampun. Ini bukan lihat ke atas, dong, lihat begini. Belajar bersandar pada Tuhan. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram ini suami yang tidak setia. Tunggu lebih dari 20 tahun, istri belum hamil-hamil, dia pergi dengan pembantu. Ini mau jadi saksi bagaimana ini? Saudara, coba baca dia punya teks. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki tidak bisa diurus, tidak boleh diatur-atur oleh perempuan. Laki-laki mengatur perempuan. Tapi teks itu kalau kita dramatisir sedikit, ini Sarah tidak hamil-hamil, terus dorang dua duduk minum kopi. Papa, mama mau omong sedikit. Kenapa? Ini papa mau ada anak tapi mama sudah tua ini. Jadi kalau papa mau biar dengan kita pun pembantu. Saya bayangkan pasti Abraham korek-korek di bukuku begini baru dia bilang kalau mama rasa itu baik papa ikut. Ini ASN di sini ini setia semua. Ini suami-suami setia semua ini. Aman? Mantap? HP masih pakai pola rumit? Ada HP ini yang dia pun pola tuh rumit. Pakai sidik jari lagi, kontak. Saudara polisi rahasia. Saudara, jadi suami. Sekarang engkau bukan lagi Abram, suami yang tidak setia. Engkau menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaan. Bahkan ketika istri hamil tua. Coba saudara bayangkan nenek-nenek hamil itu. Kurus tinggi, keriput rambut. Gigi tidak ada tapi perut. Pegang baru jalan. Bisa? Bisa lihat saudara mulai ragu ini. Ini kan kita mau jadi saksi nih. Kalau saksi tidak setia bagaimana? Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Tapi ketika dia usia belasan tahun, dia setuju ketika Sarah bilang, usir itu. Usir itu. Abraham. Sekarang dia menjadi Abraham.
Papa yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia bawa anak itu ke altar di Moria untuk dipersembahkan pada Tuhan. Ini Bapak bertanggung jawab semua. Saya lihat saudara ke dalam sekali menghayati. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya di atas kewajiban. Orang yang hanya menjalankan kewajiban, dia akan bilang, yang penting, pokoknya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Tanggung jawab itu kelasnya di atas kewajiban. Saya melayani di pulau bagian selatan di NTT. Saya ketemu satu koster, Ahmad Ju namanya. Dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya tanya dia di hadapan istri dan anak-anaknya, saya bilang, Amah, iris tuak itu apa? Pohon lontar itu untuk ambil dia punya nilai. Itu susah atau tidak? Dia bilang susah Bapak. Coba kau gambarkan dia punya susah. Bapak, kita naik itu pohon jam 2 subuh. Turun sudah jam 7 pagi. Karena pohon banyak, tidak bisa naik dari satu pohon, turun kembali dari itu pohon, pindah ke pohon sebelah. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi, kami sambung dia punya daun, kami langgar ke sebelah. Berisiko jatuh atau terluka. Pisaunya terlalu tajam, kadang-kadang melukai kami punya jari. Belum lagi sudah capek-capek naik, ada tokek lagi di atas. Mayangnya terlalu keras. Terus saya bilang begini, engkau sudah tahu iris tuak susah begitu, siapa suruh engkau mau naik? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, dia bilang begini. Terus dia ucapkan kalimat ini, nanti dorang makan apa? Kalimat itu membuat saya mengerti. Oh, dia naik itu pohon jam 7. Jam 2 turun jam 7, resiko mati atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban, tapi apa? Ini yang ASN ini tanggung jawab mantap semua. Kenapa saudara hanya lihat saya tidak ada jawaban? Tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itu ada kepercayaan. Supaya dari kepercayaan itu saudara dapat jabatan lebih tinggi dari gubernur. Apa itu? Saya juga tidak tahu. Lao Tse, seorang pemimpin spiritual. Satu waktu dia kumpul, dia punya murid-murid dan dia bilang begini. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Dayak? Oh. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. 1. Tentara. Apa? 2. Makanan. Apa? 3. Kepercayaan. Apa? Ada yang bisa hafal? Dapat. 1 apa? 2. 3. Semua dapat. Saudara-saudara, terus Lao Tse bilang begini, dari 3 hal ini coba kasih kurang 1. Murid-murid berpikir sedikit, terus dia bilang, kasih hilang saja tentara. Terus Lao Tse bilang, coba kamu berargumentasi. Kenapa kamu kasih hilang saja tentara? Orang bilang, Bapak, yang penting kita hidup baik-baik, bangun komunikasi politik yang baik dalam dan luar negeri, tentara tidak ada pun tidak apa-apa. Berarti sekarang tinggal 2. Apa itu? Makanan dan kepercayaan. Terus Lao Tse bilang, kasih kurang 1 lagi. Kalau ini murid Lao Tse semua dipilih untuk menghilangkan makanan dan kepercayaan, pilih kasih hilang mana? Kasih hilang mana? Coba omong itu jelas sedikit. Disuruh kasih hilang antara makanan dan kepercayaan, kasih hilang mana? Kasih hilang mana? Mana? Ini saya lihat dorong ngomong tidak jelas Bapak. Lalu saya bilang oke, berpikir sedikit dan dorang sepakat begini, Bapak kasih hilang saja kepercayaan. Lalu saya bilang coba kamu berargumentasi, Bapak kita kerja ini untuk apa Bapak? Untuk apa ada kepercayaan tapi lapar? Makan itu kepercayaan. Makan itu kepercayaan. Terus lalu saya bilang mantap. Dan lalu saya bilang
Anda baru saja mengucapkan satu kalimat yang merusak satu bangsa. Anda baru saja mengucapkan satu kalimat yang merusak satu bangsa. Jangan hanya karena makanan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena untuk dapat uang engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Bangsa ini rusak karena orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Yang 192 triliun itu. Itu apa? Apa itu? Saudara ini dengar berita apa? Ini soal, saya mau tanya, ini orang bisa dipercaya semua? Mantap. Saya biasa bilang begini, kepercayaan tidak datang serta-merta. Kepercayaan itu dilatih. Saya suka bilang begini, ini kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Mantap. Kalau begitu saya mau tanya, suami mana yang setiap kali istri siap sarapan terus dia bilang, sayang terima kasih? Ada? Oh tidak ada. Wah, ini suami. Istri siap sarapan tidak terima kasih. Istri lihat kantor makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Terus janji itu mbak, yo besok saya datang lagi mbak. Ini ada begitu. ASN sini ada begitu. Dari dinas mana dia itu? Dari saudara-saudara. Terus setelah dengar khotbah ini, suami-suami bilang betul ini. Ini yang pendeta omong betul. Kita harus terima kasih. Sebentar pulang istri siap makan. Terus dengan yakin suami bilang, sayang terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya? Ini dia sudah dengan hati yang ikhlas ini. Dia bilang terima kasih. Ibu-ibu percaya? Kenapa tidak percaya? Kok suami sendiri ini ibu? Kalau ibu saya tidak percaya, bagaimana bangsa ini percaya dia? Saya yakin waktu suami bilang begini, terima kasih, pasti istri bilang begini. Itu istri pikiran itu. Pasti istri pikir dua. Yang pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik satu suami. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Makanya dia tiba-tiba saya mau tanya dulu, ASN, jam masuk kantor di sini ini di Pemprov ini jam berapa? Jam berapa? 7.30. Terus katakanlah ada satu orang pegawai yang suka terlambat. Ada ikut sekarang dia. Kuti dia pun telinga sedikit dulu. 7:30 tapi dia biasa datang 9:30. Dengan sejumlah alasan. Aduh, sebenarnya saya tidak terlambat. Tapi aduh, ada begitu. Laki-laki atau perempuan? Terus sudah, setelah dengar khotbah ini, hari Senin dia mau coba untuk datang tepat waktu. Bahkan kantor 7:30, 6:30 dia sudah ada di kantor. Saudara pergi dia sudah ada. Terus Bapak, kenapa Bapak bisa datang lebih cepat? Terus dia bilang, saya mau belajar tepat waktu. Saya mau tanya, percaya? Percaya? Jadi mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Abraham. Berikut Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu orang yang yang berani jalan karena ada janji. Tuhan bilang, Abraham, pergilah ke satu tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan. Oke, saya jalan. Di jalan Tuhan rubah. Engkau tidak bisa jadi orang yang berani jalan hanya karena ada janji. Sekarang engkau harus berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan kalau ada janji itu ada siapa? Dapat apa? Kita juga. Tapi berjanji untuk jalan, apapun risiko.
Tuhan bilang dari pihakku ini, tapi dari engkau bicara sekarang. Oh, saya janji untuk jalan dengan segala risiko. Wih, ini ASN dong, ini biasa pakai baju korpri juga. Yang ada sumpah-sumpah sabta prasetya apa itu. Wih, ngeri kalau topi hitam lagi baru. Apalagi kalau tanggal 17 itu. Itu janji setia itu. Itu dulu. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang ingat. Ada janji berkat yang besar. Tapi di balik itu Tuhan rindu dia menjadi Abraham. Engkau dipanggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapa. Engkau tidak boleh jadi raja. Raja nanti orang lain. Engkau datang duluan, tapi engkau jadi bapa. Ini panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Panggilan untuk menjadi. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Panggilan untuk menjadi. Oh Tuhan, pakai. Pokoknya taruh. Selagi aku masih kuat. Bila apa? Ku tak berdaya lagi hidup ini. Apa? Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah pensiun, sudah tua, sudah sakit, sudah celaka. Tapi waktu duduk orang pikir-pikir, sebut dia punya nama dan bilang, memang ini orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Setiap kali dia muncul di kantor, orang baku korek. Beban muncul. Ada begitu. Yang setiap kali istirahat makan itu, sampai kantin dia lupa dompet terus itu. Baru minta tolong, ibu tolong bantu. Ada. Yang sedikit-sedikit menghadap bendahara untuk duluan. Sedikit. Ada. Oh, ini susah jadi berkat. Baik. Saudara-saudara, yang saya omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk khotbah ini. Boleh toh. Ini baru mau masuk. Karena ini Abraham semua ini. Yang Abraham coba angkat tangan. Oh, ini Abraham semua. Baik. Mari kita renungkan 6 hal ini. Terus hitung untuk jadi saksi dan terang. Di rumah, di tempat kerja, dan juga di mana? Masyarakat. 1. Tuhan panggil Abraham itu, Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Pertanyaannya, tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Itu tujuan Tuhan. Tapi saya mau bilang pada saudara, seringkali tujuan Tuhan itu menjadi tergeser karena kita taruh tujuan kita di situ. Pendeta, apakah tujuan Tuhan bisa digeser dengan tujuan kita? Bisa sekali. Di gereja kami, Gemit, saya pendeta Gemit. Penempatan pertama diteguhkan jadi pendeta, kami menandatangani satu surat. Itu surat adalah bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Kami pergi itu luar biasa. Itu penempatan pertama. Saya waktu itu ditempatkan di pedalaman Pulau Sabu. Saya pergi. Wah, itu saya pun pelayanan itu ngiri. 5 tahun pertama memutasi. Karena saya pelayanan, ada satu hari itu saya pimpin syukuran 18 kali. Ngeri toh. Orang bilang pendeta begini nih, cocok di kota. Pas mutasi pertama, majelis sinode kasih pindah saya ke tempat yang lebih kampung lagi dari itu.
Saya mulai berpikir, masa macam saya kok di sini bukan di situ? Apa maksudnya? Tujuan Tuhan itu seringkali mulai bergeser ketika orang mulai merasa pantas. Saya pantas di sini. Saya tidak pantas di situ. Di Pemprov ini ada yang begitu. Yang mutasi ke arsipan dia langsung mau bunuh orang itu ada. Karena dia tidak pantas di situ ada. Ada. Karena mulai merasa diri. Orang yang mulai merasa diri pantas tidak mungkin mengandalkan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Saya suka bilang begini. Ada orang yang diberi kepercayaan pertama kali untuk pimpin pujian. Ini tampil pertama kali di hadapan para ASN. Di grup dia bilang, tolong doa, tolong doa. Ini pertama kali dan berat. Tolong, tolong. Semua berdoa dan semua jalan bagus. Terima kasih di grup, terima kasih. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal apa? Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Karena itu ku tahu apa? Pasti bukan. Ini kan kali pertama toh penuh hayat betul Tuhan. Tapi karena diberi kesempatan ulang-ulang, terus-terus, lama-lama, latihan sutidak, doa sutidak. Datang hanya langsung bilang, musik. Mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah. Pertanyaannya, saudara masih belajar bersandar pada Tuhan atau tidak? Tidak ada yang salah, saudara. Waktu kita mau makan, kita doa makan. Tidak ada yang salah. Benar. Yang menjadi soal adalah setelah doa makan, apakah setiap suapan nasi yang masuk ke mulut kita adalah bagian dari ungkapan syukur kita atau tidak? Tidak ada yang salah. Jam dinas begini kita berhenti 2-3 jam datang ibadah di sini. Ini tidak ada salah. Ini terlalu baik. Yang menjadi soal adalah setelah kita ibadah ini, saudara kerja tepat waktu kok tidak, sinergitas bagus kok tidak, korup kok tidak. Kenapa lihat saya? Kan kita mau jadi saksi. Saudara-saudara. Karena itu coba cek, masih ada tujuan Tuhan yang tersisa di kita kok tidak. Di ASN ini kadang-kadang ada satu kalimat yang jadi racun. Ketika lihat satu mau rajin sedikit, orang bilang, hei, banyak yang urus ini negara. Tidak usah terlalu bikin diri inti, tidak usah. Pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Itu kita persoal. Jadi Tuhan panggil kita ini di bidang apapun, tujuan Tuhan menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah itu mesti ada. Supaya setiap kali saudara melayani masyarakat, orang bilang puji Tuhan. Ada teman satu, keluarga berkunjung ke dia, mau pulang pakai kapal laut, dia mau pergi beli tiket. Pergi sudah ada pegawai, tapi belum jam. Dia bilang, Bu, beli tiket? Belum, jam 8. Oh iya. Pas jam 8, dia bilang, Ibu, sudah jam 8, sedikit lagi. Dorang cerita-cerita di dalam. Dari Pak bilang, Ibu minta maaf, kan tadi bilang jam 8, kok sekarang? Sini. Saya mau tanya, kira-kira itu orang pulang dia bilang puji Tuhan?
Itu mungkin dia doa saudara celaka pulang. Kalau dia pergi tepat urusannya jam 8, dia pulang rumah jam setengah 9, istri bertanya, "Pak, kok cepat sekali?" Pasti dia bilang, "Puji Tuhan orang yang jual tiket itu kerja cepat." Saudara punya pekerjaan itu harus kemudian membuat orang yang menikmati bilang, "Puji Tuhan." Jangan sampai saudara kerja habis orang bilang, "Setan yang kerja. Ini setan punya anak ini." Ada disposisi dari pimpinan, dia datang, tagal ini anak magang, ini baru honor, dia pegang. Habis. Ada begitu di sini, ada betul. Dia pakai baju warna. Saudara, tujuan Tuhan itu penting. Kedua, waktu tujuan Tuhan sudah kasih kita. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Kedua, dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Lengkapi dengan karunia-karunia. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Secara cepat saya ingin sampaikan, dalam Alkitab karunia itu ada 2. 1, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, bernyanyi, mendampingi orang-orang. Karunia manifestasi itu bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini sama. Tiap-tiap orang mesti menyelidiki dalam hidupnya karunia apa yang Tuhan kasih, supaya dia pakai itu untuk kepentingan tujuan Tuhan. Ini dia tidak periksa dia karunia, tapi dia seperti tim penilai karunia. Suruh menyanyi tidak mau. Panggil untuk paduan suara tidak mau. Tapi orang maju menyanyi macam tadi, orang di belakangnya, suara macam piring pica sengaja maju. Ada begitu juga di sini. Yang dikasih tanggung jawab tidak mau, tapi menilai nomor 1. Ada itu. Ada yang tahu menyanyi, ada karunia, tapi tidak pakai. Di gereja itu, ibu pendeta dari mimbar, baik, sebelum firman ada paduan suara, vokal group. Dia bilang, no. Tidak ada. Padahal dia bisa menyanyi. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Gubernur Kalimantan Tengah dan Ketua Majelis Sinode GKI akan beribadah bersama-sama di Kanaan. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ada begitu di sini, ada juga. Bisa kuti dia pun jari sedikit. Itu karunia makam puji. Itu tidak baik menjadi saksi. Tidak baik. Kita itu tahu Tuhan kasih kita ini untuk apa? Kepentingannya adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Sudah toh? Satu apa lagi? Saudara tidak ingat lagi. Yang pertama Tuhan panggil untuk kuat sedikit, untuk tujuan Tuhan. Yang kedua lengkapi dengan ketiga, Tuhan minta. Masing-masing kita ada karunia, tapi Tuhan minta belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Kenapa harus belajar dari orang lain? Ingat, karunia, keahlian, kepintaran terbatas. Pintar itu terbatas. Mengerucut pada satu hal. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja, dia mengarut. Makanya kami di Kupang kalau ada yang sudah terlalu bodoh, kita bilang, kau bodoh ukur-ukur sedikit. Bagi-bagi orang itu bodoh tuh. Satu yang paling bodoh itu karena 2 hal. Kita suruh bilang coba ini, dia bilang dari dulu. Ini sudah dari dulu. Nah, kenapa tidak mati sudah kalau ini dari dulu?
Yang kedua, pengembangan diri dalam kaitan dengan itu. Jangan berhenti belajar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Belajar. Biar tua-tua belajar. Belajar ialah sama-sama 1, 2, 3. Belajar. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Jangan mulai diangkat tidak tahu ketik, sampai tinggal besok pensiun tidak tahu ketik juga. Oh, itu memang dia terlalu betul itu. Mau taruh dia di dinas mana yang akan mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah? Dia hanya hafal hari-hari seragam. Senin pakai warna, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau itu dia super aktif. Gaya luar biasa, tapi tidak belajar. Nah, belajar itu punya 4 tingkatan. Berapa tingkatan? 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu ini saudara bisa belajar dimanapun. Sumber belajar banyak. Tapi yang kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Ada yang sudah tahu tapi tidak mau lakukan. Tidak mau. Yang sudah tahu ada 100 orang, uji dengan melakukan, turun. Kelas yang ketiga, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan dan bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, bisa hidup dengan. Ada yang tagal dia sudah tahu, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dengan dia pun kelompok saja. Tagal satu produk skincare saja dong, sama-sama saja. Yang paling tinggi dari belajar adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu saksi. Sudah tahu, sudah bisa lakukan, bisa gabung dengan siapapun, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Banyak yang sudah dengan orang lain dia jadi aneh. Kita pikir ini orang Dayak atau Timor. Jadi diri sendiri. Ketemu dengan siapapun tidak ada soal. Dan partai apapun tidak soal. Kulit apapun tidak soal. Agama apapun tidak ada soal. Jadilah diri sendiri. Tapi tetap belajar dari orang lain. Kita semua ini kan produk belajar dari orang lain kan. Dari papa, mama. Dengan ada 3 orang yang mungkin kita so agak lupa. Mau tahu itu 3 orang? Budi, Wati, dan Iwan. Masih ingat? Budi bermain, Wati membantu ibu. Masih ingat? Dorang orang Pontianak, orang sini Palangkaraya kan? Jadi tolong belajar. Kalau suruh pipi latihan, pergi. Ini pelatihan 3 hari, sampai sana panitia bilang, sebenarnya jadwal kita 3 hari. Tapi karena maka pernah alami itu. Ulang-ulang. Hidup mau jadi apa ya? Itu. 3. 4. Ulang-ulang. Pertama tadi apa? Tujuan. Yang kedua apa? Yang ketiga, belajar dari. Keempat, fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Banyak kali kalau kita ini, pendeta Yandi kalau berkhotbah dalam ibadah ini, dia fokus di khotbah saja. Dia tidak usah sibuk dengan itu saksofon. Tidak usah sibuk dengan ini mic. Ada ini orang pun pekerjaan ini yang begitu. Jangan dia mau ambil semua, datang dia pindah. Tidak usah. Ingat, tidak ada Superman di kantor. Super apa? Tidak ada orang yang sangat hebat
Yang ada itu hanya super tim yang kuat. Tadi kita belajar dari orang lain. Tapi masing-masing fokus dengan dia punya pekerjaan. Bukan saja fokus dengan pekerjaan. Tolong diam di itu tempat yang negara ini sudah siap itu tempat duduk. Tidak usah pindah ke ruangan sebelah. Baru bawa produk baru untuk tawarkan. Ada begitu di ini dinas-dinas dorang. Dorang tanya bilang, aduh kok kulit tiba-tiba mengkilat. Bayar berapa kali? Fokus sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Kita ini kadang-kadang tidak fokus. Mau urus semua. Kesatuan itu fokus. Masing-masing urus dia punya barat. Kesatuan tadi unity itu bawa kita untuk maju bersama-sama. Ada pendeta satu mau pergi pelayanan toh. Bawa motor. Tiba-tiba dia punya ban motor pecah. Aduh, bagaimana mau pelayanan? Ban motor pecah. Di kira-kira berapa meter ke depan ada tambal ban di situ. Aduh, puji Tuhan, amin, haleluya. Adek, tolong tambal pendeta punya ban motor, cepat ya. Iya. Adek, cepat, jemaat tunggu. 2 menit kemudian dia bilang, adik, cepat. 2 menit lagi dia bilang, cepat. Ini anak kerja cepat-cepat, habis pendeta bayar. Pendeta baru jalan 10 meter, pecah lagi. Dia balik marah, ini anak. Hei, kau ini kerja asal-asal saja. Kau kira saya punya pekerjaan sama ke kau. Terus ini anak bilang, pendeta. Pendeta punya pekerjaan saja yang penting. Yang saya punya yang tidak penting. Saya pun tidak penting ini yang ban motor pecah terus. Karena itu tolong Pak duduk diam-diam di situ. Tidak usah omong, saya kerja. Kita ini kadang-kadang kita tidak menghargai orang lain. Karena kita tidak fokus dengan kita punya pekerjaan. Itu serius bagi kita untuk belajar tentang kesatuan. Masing-masing fokus aja. Kami bangun gereja di kampung. Perhadapan panitia terus saya bilang begini. Pembangunan gereja harus berhenti ketika bertengkar. Siapa Pak? Kamu tahu kenapa seringkali pertengkaran terjadi? Dorang bilang tidak tahu. Oke. Pertengkaran di panitia itu seringkali terjadi karena ibu-ibu yang ada di seksi konsumsi yang hanya urus Brenibon, dia kasih tinggal itu Brenibon untuk urus orang cor beton di sana. Nah itu yang kacau itu panitia. Sudah begitu lagi suka kasih kacau itu panitia lagi, pilapor di ketua majelis. Saya mau tanya, ada ASN yang merasa dekat dengan pimpinan kok sedikit-sedikit lapor orang ada? Kenapa saudara kayak mau bilang iya tapi saksi apa? Fokus aja, masing-masing fokus. Berani berkata untuk tidak tahu untuk barang lain. Orang tanya, saya pun teman satu di kantor. Orang datang tanya, apa? Ini password wifi di sini apa deh? Minta maaf, tanya dia yang Kominfo, bukan saya. Urus kita pun kerja. Kita pun tidak habis bawa ke kantor, bawa ke rumah. Sampai rumah bertengkar lagi dengan istri. Anak baru naik sedikit, papa, angkat ini dulu. Rumah tangga mau bahagia dengan itu. Lama-lama kita kasih tahu bilang, mama, papa lembur tidak bisa pulang. Istri dengan anak bikin syukuran di rumah. Saya kadang-kadang heran. Oleh karena fokus ini. Ada pegawai-pegawai ASN ini. Dorang kerja biasa-biasa saja. Tapi kalau bilang ada pemeriksaan dari BPK manakah? Aduh, hampir-hampir dia tidak pulang rumah. Sibuk sekali. Ada pemeriksaan. Selama ini kerja apa? Kalau kita fokus kerja dengan benar, suruh itu BPK itu dia mau datang kapan? Datang saja. Bila perlu kita marah dia, kenapa tidak datang periksa kita? Ini dia datang kita pusing. Nah, gitu. Sudah 4. 1,
2, 3, 4, 5. Melakukan hal yang bermanfaat. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Saya pakai contoh gereja saja. Tidak usah ikut di sini karena kita beda gereja. Gereja tempat saya layani ada 2 hal yang dorang paling tahu. Saya kasih ingat dorang. 1, panitia hari raya gerejawi. Saya kasih ingat dorang. Panitia tidak usah bikin lomba tarik tambang untuk hari ulang tahun gereja kita. Tidak usah. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 474. Itu bermanfaat. Tarik tambang manfaat. Itu nanti kelurahan yang bikin. Kita tidak usah. Karena yang paling banyak ikut tarik tambang itu dan tidak pernah ikut gereja. Tidak usah tarik tambang. Ya, cepat 5 menit habis. Tarik tambang. Tidak usah. Kedua, saya kasih ingat penyanyi-penyanyi di sepuh gereja. Ungkapkan hal yang berarti. Penyanyi-penyanyi jangan bangun dan bangun. Itu tidak ada arti. Lagu 5 menit, 4 menit habis sih. Pam 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 pam, dum dum dum. Itu untuk apa? Khotbah itu apa? Menyanyi itu khotbah berirama kan, supaya orang pulang dia bawa sesuatu. Nah, itu untuk apa? Boleh sedikit tapi jangan lagu 5 menit, 4 menit. Pam 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 pam, dum dum dum. Sudah terakhir. Suami saya ini sudah jam terakhir. Sudah ini terakhir. Terakhir ini sebenarnya efeknya. Kalau 5 hal itu sudah kita lakukan, yang terakhir ini menjadi sangat penting. Kelihatan, ini saksi akan kelihatan. Yaitu kedewasaan spiritual. 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan itu ada 3. 1 dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang waktu baru honor itu hari berat badan 37, sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1 di... Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok gemuk. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Tersinggung sedikit mau berhenti kantor. Berhenti! Ada yang biasa tersinggung begitu. Ketiga, dewasa spiritual. Dewasa iman. Dewasa spiritual itu begini. Anak umur 3 tahun, mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar 10 kilo? Bisa atau tidak? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Anak atau mimbar? Anak. Itu dewasa spiritual. Tidak meminta beban menjadi ringan. Dia minta bahu yang semakin kuat. Tidak menangis minta masalah berubah. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Soal bukan soal cara kita menangani soal. Spiritualitas adalah gerakan dari dalam keluar. Apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, itu yang kita mau nyatakan dalam etika kita. Tuhan memberkati kita. Amin.